Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali as-salatu fi awwal waqti. Depanan nanti Rosi. Bang Rosi depan Soki. Depan Soki. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan apa sabda Rasulullah, afdhalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Seabdol perbuatan, sebaik-baik perbuatan hamba, afdhalul a'mal. Halo. Ya, perhatikan. Afdhalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Sebaik-baik perbuatan, seabdol amal, ya, amalan, pekerjaan, ya, di muka bumi, ya, adalah apa? As-salatu fi awwal waqtiha. Salat pada awal waktunya, ya. Jadi pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah, ya, pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling afdal, paling bagus, ya, adalah sholat pada awal waktunya. Sekalipun kemarin, ya, sekalipun kemarin ada juga hadis yang mengatakan, ya, kecuali sholat isya itu afdalnya di akhir, ya, di akhir malam, ya, di akhir malam. Ya, tetapi secara umum, ya, yang paling afdal itu adalah di awal waktu. Ya. Kenapa yang tadi itu yang akhir waktu isya itu? Ya, karena dikhawatirkan nanti, ya, ada yang karena ingin afdalnya, ya, kemudian tidur, jangan-jangan kelolosan tidur tidak dapat sholat. Tujuan mencari yang paling afdal tetapi justru hilang semua. Nah, maka untuk jaga-jaga yang paling afdal secara umum adalah sholat pada awal waktu, baik sholat isya maupun yang lain-lain, ya. Jadi ini hadis Rasulullah SAW supaya kita praktikkan, ya, supaya kita amalkan, ya. Kalau mau meraih kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna, sholatlah pada awal waktunya, ya. Kecuali, nah, ada kecualinya, ya. Dalam hadis lain ada perkecualiannya dalam penjelasan dalam syarahnya, ya. Perkecualiannya apabila kita sedang sibuk dengan urusan-urusan agama, seperti sedang taklim, ya, sedang muzakarah, sedang pengajian, itu masih boleh, ya, boleh. Nah, kapan kita laksanakan itu? Setelah selesai melaksanakan kegiatan amaliyah syariat yang lain itu, maka itulah termasuk awal waktu bagi kita, ya, itulah awal waktunya bagi kita, maka termasuk juga itu waktu yang afdal, ya, afdal. Terlambat 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam masih, ya. Kalau kita terlambat karena kita ngaji, karena kita belajar, maka itu termasuk masih awal waktu, ya. Termasuk kita dapat meraih fadilah sholat awal waktu, ya. Jadi kalau sedang ada pengajian misalnya, boleh, ya, boleh kita tunda sebentar sampai selesai, ya, pengajian itu baru kita sholat, maka masih itu termasuk kita sholat pada awal waktunya, ya. Awal waktunya termasuklah kita mendapatkan tadi itu afdhalul amal, sebaik-baik perbuatan, ya, seabdal perbuatan, ala zahiril ardi dalam hadis yang lain, as-sholatu fi awal waqtiha, yaitu sholat pada awal waktunya. Rawahu Tirmidzi wa Hakim wa sahahu wa asluhu fi sahihain. Asalnya adalah dari Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Nah, hadisnya sahih, hadisnya sangat sahih.
Jadi ingat, ya. Perbuatan apa yang paling afdal? Sholat tepat waktu atau sholat pada awal waktunya. Itulah amalan yang paling afdal, ya. Amalan yang paling afdal, paling sempurna pahalanya. Tepat pada waktunya. Itu ada waktu sholat, ya. Tapi ada perkecualian tadi itu, ya. Kecuali sedang ada kegiatan keagamaan, ya. Kegiatan keagamaan sedang membahas agama, maka boleh tertunda, ya. Boleh ditunda sebentar, ya, sebentar, artinya sampai selesai, ya, karena itu juga kewajiban, ya. Sedang melaksanakan kewajiban yang lain, ya, maka kapan selesai itu, nah di situ waktu kita bisa melaksanakan sholat, maka itulah awal waktu bagi kita, ya, itulah awal waktu bagi kita. Coba ada satu lagi. Wa'an Abi Mahzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Akhrajahu Daraqutni bi sanadin dha'if jiddan wa Tirmidzi bin hadits Ibnu Umar nahwu dunal awsat wa huwa dha'ifun aidan. Satu hadis dari Abu Mahzurah, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Abu Mahzurah, ya, bercerita kepada kita, kepada sahabat yang lain, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awalul waqti ridwanullah, ya. Sholat di awal waktu itu adalah mendapatkan keridhaan Allah, mendatangkan keridhaan Allah. Sholat di awal waktu, ya, mendatangkan keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Sedangkan sholat di tengah-tengah waktu, ya, tengah-tengah waktu artinya misalnya sholat zuhur dari jam 12, misalnya waktu zuhur jam 12, kemudian waktu asar jam 3, ya. Nah, pertengahannya itu adalah pada jam 2 atau jam setengah 2. Nah, itu pertengahan waktu, ya. Sholat pada pertengahan waktu adalah rahmatullah, ya, rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah, mendatangkan rahmat Allah. Wa akhiruhu aqullah, dan sholat di akhir waktu itu adalah aqullah, ya, ampunan Allah, ya. Artinya orang yang sholat di akhir waktu itu, ya, sudah dimaafkan saja, diampuni oleh Allah kelalaiannya ketimbang tidak, tetapi tetap dia, kalau dia tidak sengaja sholat di akhir waktu itu, dia tidak termasuk orang yang lalai, ya, artinya keterlambatannya itu masih diampuni oleh Allah. Tetapi kalau sholat di akhir waktu karena lalai, maka sholatnya tetap sah, tetapi dia kena dengan ayat yang mengatakan fawailul lil musholli, ya, celaka, rugi bagi orang yang sholat, yang sholatnya, yang lalai dalam sholatnya, lalai dengan mengakhir-akhirkan waktu, lalai dengan tidak memperhatikan apa-apa yang dilakukan dalam sholat, sehingga kadang-kadang lupa, ya, tidak ingat dirinya apa yang dia baca, apa yang sudah dilakukan, ya. Karena apa? Karena pikiran kemana-mana, lalai dari mengingat Allah, ya. Nah, jadi orang yang sholat di akhir waktu, ya, kalau tidak sengaja, maka itu diampuni oleh Allah, ya. Tidak sampai kena dengan fawailul, ya, tidak kena dengan fawailul lil musholli. Orang yang sholat di akhir waktu tapi tidak sengaja, ya. Jadi awal waktu ridwanullah,
awal waktu itu adalah keredaan Allah. Kalau mau dapat keredaan Allah, diridhoi oleh Allah, ya, hidup kita diridhoi, umur kita diridhoi, sholat kita diridhoi, ya, maka ya, lakukanlah sholat di awal waktu. Wa awsatuhu rahmatullah, dan tengah-tengahnya adalah rahmat Allah, ya, rahmat Allah, ya, dilimpahkan rahmat kasih sayang oleh Allah, tidak sampai termasuk orang lalai, ya. Wa akhiruhu afullah, dan akhirnya adalah ampunan Allah, ya, maafnya Allah ada di situ, ya. Jadi Allah tidak murka, ya, sekalipun kita sholat di akhir waktu, tapi kalau tidak sengaja, tidak mengatakan kamu sholat di akhir waktu sudah tidak terima, tidak begitu, ya. Kalau kita tidak sengaja ada hal-hal lain yang yang tidak disalahkan oleh hukum, maka tidak masalah, ya. Ya, tidak masalah, tidak sampai kena dengan murka Allah, itu dimaafkan oleh Allah. Afullah. Jadi sekali lagi, ya, ada 3 kategori, ya, kita melaksanakan sholat: awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Ya, awal waktu itu yang paling diridhoi oleh Allah, paling disenangi ya. Allah ini ya senang saya lihat hamba saya, ya, begitu ada waktu langsung sholat, itu senang Allah, ya, sangat diridhoi oleh Allah, artinya sangat senang, sangat disenangi oleh Allah, ya, orang-orang yang sholat di awal waktu. Ya, kalau di tengah waktu, ya masihlah, alhamdulillah masih dia mau sholat pada pertengahan waktu, dilimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya oleh Allah. Kalau di akhir, ya sudah saya maafkan, ya tidak masalah kalau di akhir. Tapi kenapa? Tadi dia sibuk dengan ngaji, sibuk dengan belajar, ya itu tidak masalah, ya tidak perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Daruqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni di sanad dhaif dengan sanad yang dhaif lemah. Ya, hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, hasan sahih. Ya. Yang dhaif itu dia lemah, ya, lemah. Ya. Apakah lemah itu hadis yang lemah itu tidak berasal dari Nabi? Semua hadis itu berasal dari Nabi, ya, yang diceritakan oleh para sahabat, ya. Tetapi kenapa dia lemah? Ya, tidak semua sahabat yang mendengarkan, melihat, ya, tidak semua sahabat yang menyetujui ada, ya, yang juga tidak pernah mendengar. Ada yang yang menceritakan itu, ada salah seorang yang kadang-kadang suka makan di jalan, minum di jalan, di pinggir jalan sebagainya. Ya, artinya ada akhlak yang kurang bagus, ya, yang menceritakan. Padahal benar hadis itu semuanya dari Nabi. Ya. Beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu, hadis yang dibuat-buat, yang tidak dari Nabi. Jadi hadis-hadis itu, ya, terutama kalau tentang fadilah amal, fadhailul amal, itu sekalipun hadis dhaif boleh kita pakai untuk berdalil menjadi dasar kita untuk berbuat baik. Itu hadis tentang waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu yang kita boleh sholat dan waktu-waktu kita dilarang untuk melakukan sholat, supaya kita tidak sembarang, ya, supaya kita tidak sembarang asal sholat saja, kapan saja maunya sholat saja, ya, atau tiba pura-pura saleh sholat, ya, selesai sholat subuh sholat sunnah, selesai sholat asar sholat sunnah, supaya dikatakan bahwa dia saleh, dia alim. Enggak, ya. Jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar, ya.
kecuali sholat yang ada sebabnya, ya, kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya, misalnya apa? Kita masuk masjid, ya, ya, maka boleh kita sholat di situ, namanya sholat tahiyatul masjid, ya. Kita sholat jenazah boleh karena ada orang meninggal dunia. Jadi selain itu tidak boleh. Jadi itu. Atau kita sembarang saja sholat zuhur setelah ada waktu asar. Ya, yang penting kita sholat, tidak boleh. Atau sholat zuhur masih matahari masih ada di timur, ya, tidak boleh. Jadi itu hadis-hadis ini mengajarkan kita kapan kita boleh sholat, kapan kita tidak boleh sholat, supaya sholat kita menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Demikian tadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita baca, mudah-mudahan bisa kita pahami dan tentu yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih kepada anak sekalian. Selamat belajar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah, inayah, ridho, maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, kepada kedua ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita. Kita mohon, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita berupa umur panjang dan kesehatan yang sempurna fi taatillah, memberikan kita dan kepada mereka rezeki yang banyak, halal dan barokah, menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang banyak, ya, ilmu yang barokah, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat kita, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan, ya, kita senantiasa diberikan, ya, ketekunan, kesabaran, keikhlasan, ya, dalam menuntut ilmu, tekun, sabar, yakin, ikhlas, istiqamah dalam beribadah, tekun, sabar, yakin, ikhlas, istiqamah dalam menuntut ilmu sampai kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan menjadi alim ulama, alim umara, alim doa. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan segala dosa salah kita diampuni, dosa salah kedua ibu bapak kita diampuni, dosa salah guru-guru kita, keluarga masyarakat kita. Dan khusus, ya, kita doakan juga kepada semua orang yang pernah berjasa di pondok pesantren kita ini, yang pernah melimpahkan harta serta tenaga pikirannya, mengamalkan ilmunya, mudah-mudahan juga diampuni dosa salahnya, mudah-mudahan masih hidup, mudah-mudahan diberikan karunia panjang umur, murah rezeki, dan barokah, tapi memang masih dalam iman. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan yang meninggalnya dijadikan kubur dan dijadikan makanan di surga. Dan kita mohon mudah-mudahan kalau masih berada dalam beberapa pemerintahan, Allah kita mengucapkan alhamdulillah. Min a'malha wa a'malha wa ana wa anaha wa amin. Mudah-mudahan segala doa dan permohonan kita, hajatnya kita diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari doa yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita lahirkan maupun yang belum kita lahirkan, yang belum kita ucapkan, mudah-mudahan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. Iya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Ini nasrul al-mustaqim wa sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk Pak. Majuan. Pak ada satu yang sholat. Majuan. Jalan lagi. Ayo majuan. Guntur. Cepat. Hei. Jalan lagi, coba dulu jalan lagi. Wah. Jangan ribut. 1, 2, 3. Yang perempuan, cepat dulu perempuan. Sepi. Coba nih. Dua. Boleh. Jangan lebih baris. Teh. Pinggiran. Ya, suruh jok lau Anda ya lain bukan. Jatuh. Lawan lebih berbaris. Ya. Terus depanan. Depanan. Ya. Geser lu. Nah, No, le julu Fahri no. ya biasa Julu no, paling julu. Duluan julu no. Juluan Mauli. Pertama, yang punya komisaris dua orang di kelas 1 2 orang, 1, 2, 3 masing-masing 2 orang. Waktunya 5 menit untuk bersihkan ruangan, ya. Di kantor 2 orang. Nanti Kelas 1. cepat yang punya komisaris. Waktunya 5 menit, ya. Batas waktunya 5 menit. Cepat, kunci kantor. Nah sekarang karena hari ini adalah hari Senin, kita akan upacara bendera. Namun sebelumnya kita sama-sama sholat duha, ya. Selesainya baru kita apel. Sarapan nantinya sarapan, selesai apel baru sarapan. Ayo kita sholat duha. Pinggirin ikannya. Sambil masukkan baju yang lagi. Pinggirin. Ayo yang perempuan juga sholat duha. Buka atas, buka atas sembahyang. Yang perempuan ini mana yang sholat? Masa Formula 1 mana? Dulu. Ayo cepetan rapiin asalnya, rapiin. Itu di depan usin di depan dulu. Yang perempuan mana perempuannya? Indah Desti, Indah. Pokoknya nanti apa ini keterangannya nanti kita. Ayo buka tas semua, yang laki buka tas, taruh di bawah. Ya benar bertas banyak. Sawul tukubatum Fa'in atas yang cukup min tanami sholat. Luruskan saf, isi saf yang paling depan.
Ustaz Alika. Aku disambung ya. Perhatikan niatnya nih. Usolli sunnatan duha. Perhatikan sekali. Usolli sunnatan duha rakaataini. Apa ini? Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inna tawajjahu bika ila rabbina fi jami'i hajatina. Tughfirlana Allahumma syarif fina Allahumma syarif fina Allahumma syarif fina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil posisi apel. Ambil. Kata semua.